dari tadi perbincangannya komandan juga bilang karena Sumeneb ini kota keris. Pak Helmi juga bilang Sumeneb kota keris dan begitu juga. Pertanyaan saya adalah mungkin kepada Pak Kapolres dulu. Tapi nanti pertanyaan ini sama untuk kedua narasumber juga. Layakkah Sumeneb disebut sebagai kota keris, Komandan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat PWI Sumeneb. Anda kembali menyaksikan PWI on Stage. Mulai nalar kritis Anda dari sini bersama saya Wildan. Dan kali ini saya ditemani oleh 3 narasumber yang luar biasa. Kita akan membahas banyak hal tentang salah satu produk budaya yang sudah dikenal di Kabupaten Sumeneb. Kami sedang bersama dengan Kapolres Sumeneb, Bapak AKBP Henry Noveri Santoso. Selamat sore Bapak. Sehat ya Bapak, Pak Kapolres, luar biasa. Selanjutnya juga kita ditemani oleh Bapak Basuki Teguh Yuwono, selaku Sekretaris Jenderal Sekretariat Perkerisan Nasional Indonesia. Selamat sore Bapak. Dan yang terakhir, pastinya masyarakat Sumeneb juga sudah mengenal. Kita bersama dengan Pak Helmi, selaku pemilik Helmi Art Museum, nah pengoleksi. Nanti kita akan tanyakan juga kepada Pak Helmi. Beliau ini pedagang, kolektor, atau pecinta keris saja ya Pak Helmi ya? Luar biasa. Baiklah Sobat PWI, seperti yang kita ketahui bahwa mengenal produk budaya merupakan salah satu upaya kita dalam melestarikan budaya itu sendiri. Dan melestarikan budaya juga menjadi cara kita menjaga bangsa Indonesia kita sendiri dari kikisan budaya luar atau budaya barat. Nah selanjutnya, Sumeneb juga telah diakui oleh dunia sebagai kabupaten atau kota dengan empu penghasil keris terbanyak di dunia dan kita patut berbangga untuk itu. Kemudian itu juga menjadi PR bagi kita, bagaimana kemudian kita melestarikan keris yang dibangga-banggakan oleh orang Sumeneb sendiri. Nanti kita akan berbincang juga dengan Pak Kapolres terkait regulasi ya Bapak, apakah keris itu termasuk senjata tajam, bolehkah dimiliki nanti secara bebas oleh masyarakat. Tapi sebelum ke situ, kita ucapkan selamat ulang tahun yang ke-78 untuk Bayangkara. Semoga semakin sukses ke depan dan mengawal masyarakat tentunya. Dan kami juga ucapkan selamat datang kepada para pengunjung di pameran keris yang diadakan oleh Polres Sumeneb. Baik, untuk materi kita mulai dari Bapak Basuki Teguh Yuwono. Bapak, untuk mengenal keris itu sendiri kan kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana sejarahnya, makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Mungkin bisa diceritakan Pak, seperti apa sih sejarah dari keris itu sendiri Pak Yuwono? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Rahayu. Salam seni dan budaya. Memang keris menjadi salah satu karya cipta budaya masyarakat Nusantara, khususnya adalah masyarakat Jawa ya. Itu telah tumbuh berkembang berdasarkan data-data arkeologi itu semenjak abad ke-8 dan 9, terutama berada di Jawa Tengah. Antara lain diterangkan di dalam prasasti Umanding, prasasti Dakuwu, prasasti Rukam, Ukajana, dan sebagainya. Awal mula keris itu tumbuh berkembang, itu justru digunakan sebagai bagian dari upacara makundur, yaitu upacara penetapan tanah sima untuk tanah-tanah yang akan dibangun sebagai tempat-tempat keagamaan. Nah justru disinilah sebetulnya perlu kita pahami bahwa awal mula lahirnya keris bukan sebagai senjata, tapi justru menjadi bagian yang disebut dengan istilah upakara, yaitu kelengkapan untuk upacara keagamaan. Kemudian tumbuh berkembang pada periodisasi Sunda kuno, diterangkan beberapa empu pada masa itu, ada beberapa yang sudah hijrah sampai ke Minangkabau, kemudian sebagian hijrah ke Jawa Tengah, dan kemudian semakin tumbuh berkembang pada era Kediri, Singasari, dan Majapahit. Ada naskah yang sangat luar biasa bagus, disebut dengan istilah naskah Dharma Kepandian, yang menjadi pedoman para empu-empu pada masa itu sampai mungkin hari ini ya, itu bersumber dari era Kediri. Nah, naskah ini banyak ditemukan di Bali karena berada di dalam tulisan lontar dan sebagainya. Baru kemudian pada era Kediri dan Singasari ini memang keris demikian tumbuh berkembang sampai kepada Sumatera ya, Semenanjung Melayu, dan daerah-daerah di bawah kekuasaan Singasari. Demikian juga pada era Majapahit. Nah, kemudian pertanyaan menarik adalah pada periodisasi saat Indonesia merdeka. Memang pada saat penjajahan Jepang pada waktu itu hampir semua budaya perkerisan di Nusantara mengalami masa beku, tapi kemudian tumbuh kembang kembali.
Dan yang mengawali pada waktu itu antara lain adalah Detik Dresser dan kawan-kawan, termasuk Panembahan Jenegoro ya, itu di Yogyakarta, di periodisasi tahun 70-an. Menariknya adalah pada saat itu ada 3 orang empu dari Madura yang belajar di sana. Ada Empu Morka, Empu Huri dan sebagainya, yang kemudian seiring tumbuh kembangnya penciptaan keris baru di Yogyakarta, itu juga tumbuh di Solo melalui pusat kajian budaya Jawa pada waktu itu dan menjadi bengkel kesenian di STSI Surakarta dan sekarang menjadi ISI Surakarta. Maka tidak mengherankan ketika orang yang belajar di Jogja pada waktu itu sebagai pionir lahirnya kembali budaya perkerisan di ranah Indonesia Merdeka itu dari Sumeneb Madura. Dan semenjak itulah jasa 3 orang ini yang kemudian menumbuh kembangkan budaya perkerisan ini hampir membumi seluruh dunia. Maka kalau kita membahas dan membicarakan soal keris, akar sejarahnya dari tanah Jawa, tapi sekarang menyebar luas ke seluruh Nusantara itu juga salah satunya dipioniri oleh saudara-saudara kita di Sumeneb, Madura. Wah, berarti kita patut berbangga ya, Pak ya? Betul. Oke, luar biasa. Nah, selanjutnya Pak Kapolres, saya juga penasaran ya, ini katanya merupakan yang perdana se-Indonesia keris masuk Polres. Ini luar biasa sekali Pak Kapolres. Yang ingin kami tanyakan adalah kenapa kemudian Polres Sumeneb memilih keris untuk dipamerkan di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam presisi. Kami berawal dari rasa ingin tahu, kenapa sih kita ini disebut kota keris Sumeneb ini kan. Kemudian undanglah bincang-bincang Pak Helmi yang memiliki galeri keris. Dari perbincangan itu muncul rasa sayang, rasa cinta, kemudian ingin berusaha bagaimana menyebarkan kecintaan saya itu kepada anggota juga. Bertepatan ini ada HUT Bayangkara, muncullah ide, kenapa nggak kita bikin di Polres, boleh nggak? Akhirnya berlanjut itu pembicaraan, diskusi, rapat, kemudian alhamdulillah seperti sekarang ini kita bisa melaksanakan festival keris yang isinya ada sarasehan, ada pameran dan ada bursa keris, sekaligus juga ada pameran batu akik yang kita rangkaikan dalam kegiatan ini. Pak Kapolres, memandang keris Sumeneb sendiri seperti apa sih? Saya masih baru ya dalam bidang perkerisan ini, saya masih sangat awam, tapi saya melihat produk-produk buatan dari empu-empu yang ada di Sumeneb ini yang dipamerkan tadi, saya lihat kualitasnya bagus dan beberapa itu ada yang sudah juara di tingkat nasional. Berarti itu sudah diakui punya kualitas yang baik di mata yang pakar-pakar perkerisan. Oke, Sobat PWI, nanti kita juga akan meminta pendapat Pak Basuki Teguh Yuwono untuk keris di Sumeneb ya. Tapi sebelumnya kita ke Pak Helmi, karena tadi Pak Kapolres juga menyebutkan bahwa bincang-bincangnya dengan Pak Helmi ini tadi. Pak Helmi selaku pemilik Helmi Art Museum. Saya penasaran Pak, karena tadi sempat baca juga di beberapa literatur, ternyata Pak Helmi ini dulu tidak suka malah sama keris, tapi akhirnya bisa jatuh cinta secara mendalam. Ini seperti apa Bapak ceritanya? Dan keris mana yang berhasil membuat Bapak jatuh cinta? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Jadi ketika seni dan cinta disatukan itu menjadi damai dunia. Makanya kemarin sebelum ada pagelaran atau event ini kita bincang-bincang dengan Pak Kapolres dan alhamdulillah beliau menjadi jatuh hati ke kita. Dan itu pun kita pakai keris ketika mau bicara atau matur kepada beliau. Jangan-jangan bukan karena jatuh hati nih Pak, tapi karena takut gitu, gimana nih? Karena esensinya kita mau menyambung rasa Mbak. Ada resonansi yang mau kita sambungkan kepada beliau.
agar ini menjadi bermanfaat kepada terutama tanah kelahiran kami Sumeneb sebagai kota keris. Jadi kalau guyorannya kemarin saya kepada Pak Kapolres, Pak, ada nggak orang Caro itu pakai keris? Kan tidak ada, rata-rata pakai celurit gitu loh. Sementara saya sendiri yang awalnya memang tidak cinta menjadi jatuh cinta gitu. Gitu. Oke, kemudian tadi pertanyaan saya yang kedua belum dijawab. Keris mana Pak yang berhasil menundukkan hati Bapak nih? Yang pertama memang dari keris Sumeneb sendiri. Itu adalah warisan dari leluhur. Cuma beberapa bulan yang lalu kami bekerja sama dengan Pak Basuki Guyono, dengan SNKI dan dengan KBRI. Jadi kita berhasil memulangkan 3 bilah keris yang salah satunya adalah keris Sumeneb. Luar biasa. Jadi penasaran saya bagaimana perjuangannya membawa pulang pusaka tersebut. Oke, luar biasa. Kita ke Pak Basuki Teguh Yuwono. Tadi Pak Kapolres berhasil juga tersihir oleh indahnya keris Sumeneb ya Pak Kapolres, dan Pak Helmi juga. Sekarang saya pengen tanya ke Pak Basuki Teguh, gimana memandang keris di Kabupaten Sumeneb sendiri? Saya melihat keris di Kabupaten Sumeneb itu ada 3 prinsip yang memang tidak dijumpai di tempat lain. Satu adalah tentang spirit, bahwa masyarakat Sumeneb memiliki spirit atas keberadaan dan daya penciptaan keris untuk terus diwariskan dari generasi ke generasi. Itulah yang kemudian menumbuhkan begitu banyak para pengrajin ataupun para seniman pembuat keris yang ada di Madura, dan itu pada umumnya secara utuh. Nah, di sini yang tidak banyak dijumpai di tempat lain, bahwa penciptaan keris bisa menjadi bagian dari satu aspek kehidupan masyarakat Sumeneb. Yang kedua adalah di mana karakteristik yang menjadi ciri khas atas masyarakat keris-keris dari masyarakat Sumeneb itu terbawa dengan baik, tetapi dengan sangat cair. Mereka membuka diri untuk bisa berkarya cipta pada keris-keris dari daerah lain, baik itu keris Jawa, keris Bali, ataupun keris dari Semena Menjang Melayu, ataupun keris-keris dari daerah lain. Nah, rasa cair ini juga sesuatu yang menurut hemat saya adalah suatu kelebihan dari insan-insan perkerisan yang ada di Sumeneb. Dan yang ketiga adalah bahwa dengan kekuatan lebih dari 700 seniman itu memberikan satu ruang di mana daya kreativitas dalam penciptaan mereka itu tidak terbatasi. Bahwa pada umumnya karya cipta misalnya dari Solo, di Jogja dan lain sebagainya, yang lebih dominan memegang pakem, di Sumeneb ini mereka secara cair bisa berkarya cipta sehingga melahirkan produk-produk keris baru yang baik apakah itu di dalam ranah keris tayuhan, keris fine art, ataupun keris-keris yang berbasis sebagai keris lebih pada ekonomi kreatif. Nah, disitulah 3 prinsip yang menjadi ciri dasar mengapa keris Sumeneb itu bisa bergulir dari waktu ke waktu, dan seiring pada saat lama keris ini mengalami masa beku, kemudian bisa tumbuh kembali secara subur di Kabupaten Sumeneb. Dan menurut Bapak itu sangat layak dan harus untuk dilestarikan ya? Memang itu adalah menjadi satu bagian yang harus kita lestarikan. Mengapa demikian? Keris kaya pada persoalan koridor makna nilai di dalamnya. UNESCO mengakui keris karena intangible heritage-nya, koridor makna nilai di dalamnya. Tetapi di sisi yang lain, jangan di dalam pelestarian keris itu hanya dalam satu perspektif saja. Maka tidak hanya kita terjebak pada keindahan bentuknya, tapi bagaimana nilai-nilai itu dapat terimplementasi dengan baik di dalam kondisi masyarakatnya. Maka kejeniusan beliau, Pak Kapolres ini, menggelar kegiatan pameran ini, justru akan bisa melihat kita sejauh mana pelaku-pelaku perkerisan itu menjadi sampel-sampel yang dapat mengimplementasikan nilai-nilai keris. Bahwa keris itu adalah simbol tanggung jawab, simbol kesatria, simbol perdamaian, simbol cinta kasih, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kejeniusan beliau ini, salah satu contoh nanti di Kabupaten Sumeneb ini, tentunya menjadi sangat damai, tenang, tidak lagi ada perkelahian, tidak lagi ada kejahatan, dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai yang harus kita lestarikan dari waktu ke waktu, sehingga bobot dari suatu karya cipta budaya itu relevan sepanjang zaman. Oke, kalau tadi juga ternyata Pak Basuki mengapresiasi ya gelaran pameran keris ini. Pak Kapolres, terkait dengan pelestarian budaya, menurut Komandan sendiri seberapa krusial peran instansi kepolisian untuk juga turut serta melestarikan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumeneb ini? Polisi itu
bayang-bayang dari peradaban. Police is the shadow of society. Itu ungkapan Sir Robert Peel kalau nggak salah. Salah seorang pendiri polisi di Inggris. Jadi polisi tidak bisa lepas dari masyarakat. Polisi adalah bagian dari masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal sejatinya harus dilestarikan juga oleh polisi. Sumeneb merupakan kota keris. Di sini juga diakui dunia sebagai paling banyak empunya pembuat keris. Sehingga adalah suatu hal yang seharusnya dikembangkan di polisian, terutama di Polres Sumeneb, tentang kecintaan kepada keris. Dan sebagai wujud kecintaan itu, kami minta izin kepada Bapak Kapolda Jawa Timur dan tadi juga berkenan hadir menyaksikan sekaligus ikut tadi berfoto dengan keris, dengan belangkon tadi bersama Pak Bupati juga. Bupati sangat support kegiatan ini. Ini kami terima kasih sekali kepada beliau. Ada juga disaksikan sama Forkopimda Sumeneb. Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan menjadi momentum yang luar biasa bagi anggota Polri khususnya di Polres Sumeneb ini, supaya ayo hidupkan filosofi keris dalam hatimu, dalam pikiranmu, dan terwujud, terimplementasi dalam perilakumu sehari-hari. Karena selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata maupun Catur Prasetya yang menjadi pedoman kerja kami. Oke. Tapi yang kemudian timbul pertanyaan dari saya, ini kan momentum nih Pak, pamerannya hanya sampai tanggal 16 ya kalau tidak salah. Selanjutnya seperti apa komunikasi yang akan dibangun oleh pihak kepolisian? Ini pasti Pak Helmi juga penasaran ya, komunikasi seperti apa yang akan dibangun oleh pihak kepolisian kepada para pecinta keris, mungkin memperjuangkan keamanan mereka nantinya seperti apa Pak Kapolres? Mereka aman-aman aja kok Bu. Mereka aman-aman aja. Gimana Pak Helmi? Aman-aman saja ya? Aman-aman aja. Karena masih banyak mungkin para pecinta keris yang penasaran Bapak, sebenarnya apakah keris ini termasuk senjata tajam? Apakah ketika membawa keris ini akan ditangkap oleh polisi atau seperti apa nih Pak? Untuk menafsirkan keris sebuah senjata tajam itu ada perbedaan pendapat ya, ada interpretasi yang berbeda. Ada yang mengatakan itu sebuah senjata tajam karena ujungnya runcing. Ada yang mengatakan tidak karena lebih kepada benda pusaka. Dan saya sendiri berpendapat ini kepada yang opsi yang kedua. Karena selaras dengan tadi menurut akademisi, beliau juga dosen ya yang di bidang perkerisan ini di Solo ya Pak ya. Dari sejarahnya sendiri itu adalah bagian dari upacara. Kemudian dalam pemanfaatannya itu jarang sekali kok dari kejadian-kejadian yang terjadi itu menggunakan keris. Diperkuat juga dengan alasan utama dari sebuah kriminalitas yaitu adanya mens rea, yaitu niat. Apakah pisau serta-merta ditetapkan sebagai senjata tajam? Kan tidak. Contoh, pedagang sate jalan di pasar misalkan, dia gunakan untuk memotong ketupat. Nah, itu kan bukan kategori untuk senjata tajam. Tapi kalau dia gunakan untuk mengejar orang, niatnya untuk melukai, nah itu baru masuk kategori senjata tajam. Ada situasi dan kondisi yang melatar belakanginya yang kemudian sampai disebut dia masuk ke undang-undang darurat itu. Begitu. Biasa. Mungkin nanti bisa disampaikan juga ya Pak Helmi kepada teman-teman yang masih khawatir gitu untuk memiliki keris. Nah, tadi Pak Helmi menyebutkan bahwa bersama dengan Pak Basuki berhasil membawa pulang
3 keris ya, salah satunya merupakan milik Sumeneb sendiri. Apa yang membuat Pak Helmi sangat bersikukuh untuk membawa pulang pusaka tersebut, Pak Helmi? Apapun menurut saya pribadi, Sumeneb itu punya keunikan, Mbak. Yang pertama dari bagaimana empu kita atau pendahulu kita itu membuat pamornya, dan teknik tempanya ini luar biasa ternyata. Jadi Sumeneb ini jenis kerisnya ini bisa dibedakan dari daerah-daerah lain dan itu luar biasa. Kenapa kemudian saya ngotot ya? Jadi dari kita membawa pulang itu minimal, makanya kalau tadi ditanya ini pelestari, penjual atau apa gitu loh. Ya. Saya yang melestarikan dan juga merawat, dan juga tujuannya kita itu mau memberikan edukasi gitu kepada anak-anak muda bahwa dari sebilah keris itu terkandung banyak filosofi kehidupan yang memang harus dijiwai dan itu harus diimplementasikan dalam kehidupan. Itu yang melatar belakangi kita. Karena apapun ya, di alam bawah sadar teman-teman, kalau tadi Pak Kapolres menyebutnya itu adalah senjata tajam atau apapun, ya secara psikologis teman-teman bisa membawa pusaka keris keluar masuk di Mako Polres ini sudah luar biasa gitu loh. Tenanglah kita. Ini yang kami maksud ya. ini yang kami maksud. Oke, luar biasa. Nah, selanjutnya Pak Basuki tadi penasaran perjuangannya seperti apa nih membawa pulang 3 pusaka milik Indonesia tersebut? Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang pada waktu itu proses pemulangan keris itu waktunya cukup panjang Mbak. Karena berawal dari kira-kira di tahun 2014, Saudara Basiriansah itu sempat telepon ke saya bahwa beliau ingin memulangkan keris-keris yang ada di Jerman. Namun pada waktu itu kemudian terputus komunikasi. Nah baru kemudian di menjelang COVID itu juga terjadi komunikasi kembali, tetapi alamat yang dituju dari kolektor ini juga masih agak sulit untuk kami cari. Baru kemudian di tahun 2023 kemarin kami mendapatkan informasi yang tepat terkait alamat yang ada di sana, kemudian saya berangkat ke Jerman. Pada waktu itu saya bareng dengan acara sidang di UNESCO terkait dengan pemaparan laporan perkerisan di sana di bulan Juni tahun kemarin, tahun 2023 ya. Nah pulangnya saya mampir ke Frankfurt atas bantuan dari Pak Konjen pada waktu itu Pak Acep ya. Kemudian kami dibantu untuk bisa sampai kepada alamat kolektornya itu di daerah Köln di Jerman. Nah setelah sampai di sana saya ketemu sama beliau Bu Harjo ini. Kemudian 3 keris tersebut diserahkan oleh beliau untuk kami bisa bawa pulang. Nah tentunya di dalam memulangkan artefak itu kan tidak semata-mata seperti kita memulangkan benda yang lainnya. Tentunya perangkat terkait dengan administrasi seperti surat-surat dan lain sebagainya. Dan pernyataan bahwa keris yang dipulangkan dari luar negeri itu, 1, tidak menjadi media perdagangan. 2, tentunya bukan menjadi satu media yang digunakan untuk aspek-aspek negatif. Tentunya lebih pada mengedepankan aspek edukasi. Nah pada saat saya menjelang berangkat memang saya pernah tanya kepada Mas Basiriansah, apa istimewanya 3 keris ini? Beliau menjawab bahwa 1 keris itu adalah warisan dari keluarganya. Kemudian 1 keris lagi itu adalah 1 keris yang pernah dia lihat secara langsung yang di dalam pikiran beliau pada waktu itu tidak akan mampu bisa menciptakan keris seindah itu. Dan 1 lagi adalah keris yang sangat unik itu dari Cirebon. Nah oleh karena itu karena ada 3 muatan itu ketika saya proses perjalanan ke sana saya sangat yakin dengan spirit yang ada sebagaimana disampaikan oleh Pak Helmi tadi bahwa keris tersebut memiliki daya dan spirit dari keluarga Mas Basiriansah ataupun beliau Pak Helmi. Nah pada saat itu di dalam proses kami persuratan menyampaikan bahwa keris ini akan kami pulangkan, akan kami bawa ke Madura sebagai bagian dari edukasi di dalam satu yayasan dan museum Pak Helmi. Nah oleh karena itu keris tersebut sekarang bisa dikonsumsi oleh publik secara lebih luas, baik menjadi bagian dari kajian ilmiah ataupun kaitannya dengan edukasi atau kaitannya dengan keindahan, kaitannya dengan konteks fotografi ataupun hal-hal edukasi lainnya. Nah oleh karena itu beliau ini menjadi salah satu contoh bahwa bagaimana mengapresiasi keris itu di
di dalam konteks pemajuannya tidak hanya terjebak pada aspek keberadaan keris itu secara fisik, tapi bagaimana membangun kesinambungan itu melalui jaringan-jaringan secara lebih meluas. Oleh karena itu sering bercanda sama beliau, lah kalau keris nanti jalan-jalan sampai ke Jerman, jangan sampai nanti empunya itu hanya berhenti di Sumeneb saja. Nah ini salah satu yang memberikan motivasi kuat dari beliau Pak Helmi. Berarti nanti kita akan ngobrol nih gimana nasib para empu keris di Kabupaten Sumeneb ya Pak Helmi ya. Oke. Ya mudah-mudahan nanti atas pintu yang sudah dibuka oleh beliau ini Pak Kapolres ini, kalau hampir seluruh Kapolres di Indonesia itu membuka pameran keris kan luar biasa. Luar Jadi nanti biasa. para empu, para pedagang dan mengembangkan ekonomi kreatif bisa selalu jalan-jalan dan tentunya dibukakan ruang ya Pak ya, bisa lebih berkembang begitu. Oke, nah Sobat PWI ternyata bukan hanya perdana mengadakan pameran keris di Indonesia. Polres Sumeneb juga di pos pelayanan lebarannya ada etalase keris ya Komandan. Nah ini seperti apa nih? Ini sesuatu yang unik Komandan. Seperti apa nih? Bisa diceritakan bagaimana awal mulanya nih Komandan? Itu juga salah satu yang melatar belakangi kenapa saya tertarik dengan keris ini. Dan mendapatkan penghargaan ya Komandan, luar biasa. Pada saat Idul Fitri kemarin, kita melaksanakan operasi ketupat. Nah, dalam pelaksanaan operasi itu kita diwajibkan membuat pos-pos pelayanan maupun pos pengamanan. Nah, ada inovasi dari Kasar Lantas saya dan kita bikin pos pelayanan ini, kita pajang keris-keris lokal Sumeneb maupun nasional. Emang ada? Ada Pak Komandan. Ternyata beliau koordinasi dengan Pak Helmi. Langsung ke Pak Helmi ya berarti ya. Juga yang dipajang waktu itu. Dan itu mendapat penghargaan dari Bapak Kapolda menjadi salah satu pos pelayanan terbaik di seluruh pos-pos yang ada di Jawa Timur. Juara 3 ya kalau nggak salah kemarin, wah luar biasa. Ini nanti mungkin akan ada lagi prestasi-prestasi yang ditambahkan oleh Polres Sumeneb ya, dan bersama dengan teman-teman pecinta keris nih Komandan. Oke, dari tadi perbincangannya Komandan juga bilang karena Sumeneb ini kota keris, Pak Helmi juga bilang Sumeneb kota keris, dan begitu juga. Pertanyaan saya adalah mungkin kepada Pak Kapolres dulu, tapi nanti pertanyaan ini sama untuk kedua narasumber juga. Layakkah Sumeneb disebut sebagai kota keris Komandan? Oh, sangat layak. Sangat layak. Ini tandanya kita sudah ada nih buktinya ya. Nah, sudah bisa bikin festival yang level nasional. Mudah-mudahan ke depan bisa level internasional kita undang seluruh insan perkerisian yang ada Kita di dunia. doakan ya. Iya, kita doakan. Oke, selanjutnya mungkin Mas Helmi dulu deh sebagai warga asli Kabupaten Sumeneb. Mas Helmi, layakkah Kabupaten Sumeneb dijuluki dan diakui sebagai kota keris, Mas Helmi? Sebenarnya saya tidak pantas menjawab dengan kata-kata. Karena itu menjadi ruh dari gitu saya. ya? Iya. Susah buat mengungkapkan secara verbal ya. Iya. Oke, seperti apa? Iya. Apapun yang menjadi ruh pada diri saya, keseharian saya, itu sudah untuk keris, Mbak. Wah, luar biasa. Mendedikasikan hidupnya untuk Iya. keris. Oke, mungkin Mas Helmi tidak bisa berkata-kata terkait hal itu. Nanti kita akan tanya terkait nasib para empu di Kabupaten Sumeneb dan mungkin campur tangan pemerintah nantinya seperti apa ya, Mas Helmi? Silakan disiapkan jawabannya dari sekarang, Ya. Mas Helmi. Oke, selanjutnya kita ke Pak Basuki Teguh Yuwono. Bapak, seperti apa menurut jenengan sendiri, apakah Sumeneb sudah layak disebut sebagai kota keris? Sebelumnya Bapak sudah berkunjung ke Aeng Tung Tung langsung? Iya, ya. Menurut hemat saya sangat layak ya. Saya sering ke Sumeneb itu semenjak sebelum reformasi Mbak. Jadi saya mahasiswa angkatan pertama di Prodi Kria ISI Solo. Jadi tahun 95, saya tahun 96 sudah sering ke sini. Wah. Nah, paling tidak ada beberapa aspek mengapa Sumeneb itu menjadi kota keris. Pertama tentunya adalah aspek produktivitas kerisnya. Itu sangat luar biasa, sangat subur ya. Bahkan di seluruh dunia kalau kita membahas pada persoalan keris, kita berdiskusi soal keris, pertama kali yang disebut pasti kalau tidak Sumeneb ya Madura. Yang disebut sebagai tempat lahirnya keris-keris dengan jumlah yang besar. Kedua adalah bahwa budaya keris itu hidup secara utuh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Maka kalau di dalam upacara-upacara adat kita masih sangat
familiar menjumpai saudara-saudara kita di Madura itu mengenakan keris. Oke. Bahkan ketika saya juga ketemu beberapa teman-teman dari Madura di berbagai wilayah di Indonesia ataupun di luar negeri, mereka selalu menyimpan keris. Oke. Artinya keris menjadi jiwa dari masyarakat Sumeneb ini masih bertahan sampai hari ini. Dan tentunya adalah dalam konteks mewujudkan bahwa spirit itu ada di dalam Kabupaten Sumeneb ini. Berikutnya yang ketiga adalah pola pewarisan. Hampir mayoritas kalau kita keliling-keliling di Sumeneb ini, pelaku-pelaku perkerisan itu muda-muda. Oke. Ada juga yang generasi sepuh ya, tetapi yang muda-muda sangat banyak. Nah, ini tentunya juga menjadi salah satu nilai plus bahwa pola pewarisan kebudayaan perkerisan yang ada di Kabupaten Sumeneb ini berjalan dengan baik. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah tentang peran aktif. Bahwa saudara-saudara kita ini dari Sumeneb ini ya, dimanapun juga ada kegiatan pameran keris, kemudian ada bursa keris, ada diskusi-diskusi seminar-seminar keris, selalu ada. Artinya dinamika tentang perkembangan budaya perkerisan ini memang sumbunya di sini. Oke. Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya sangat-sangat layak bahwa Kabupaten Sumeneb sebagai kota keris. Oke, luar biasa. Tadi kita menanyakan kelayakan dan Pak Helmi tidak bisa menjawabnya. Sekarang saya ingin menanyakan, menurut Pak Helmi, pandangan Pak Helmi sendiri nih ya, dan juga mungkin realitanya, seperti apa nasib para empu dan campur tangan dari pemerintah atau dukungan pemerintah bagi para teman-teman pecinta keris? Jadi kalau menurut saya ini bagaimana pemerintah kabupaten itu hadir, Mbak, menjadi payung bagi teman-teman perkerisan lah. Nah, seperti apa nanti modelnya ini? Jadi di Sumeneb ini ada beberapa teman-teman paguyuban keris, ya. Nah, kemudian ada juga empuk-empuk keris dan ini terbanyak di Sumeneb ini terbanyak. Ada 3 desa yang ini berdempetan yang kemudian menjadi daerah industri keris, ya. Yang pertama adalah Desa Aing Peje, yang kedua Desa Palongan, yang ketiga adalah Aing Tongtong. Ada mereka itu yang mempunyai besalen miliknya perseorangan, ada kemudian besalennya itu milik paguyuban. Ke depan kami berharap pemerintah kabupaten misalnya atau pemerintah provinsi dan pusat hadir untuk memperhatikan mereka gitu loh. Dalam artian ini kan empu-empu kita itu setiap hari berkarya. Ini berkarya. Jadi hasil dari karya seni mereka itu ditempatkan kepada hal yang sebagaimana mestinya, yang layak. Yang layak. Jadi pekerjaan seni ini rumit. Tidak sesederhana dari apa yang kita bayangkan. Itu harapan kami. Bahwa kemudian ini menjadi spirit bagi saya pribadi. Nah, ketika ditanya tadi layak nggak gitu Sumeneb menjadi kota keris, saya kan orang Sumeneb. Jadi yang menilai layak dan tidak layak itu adalah beliau-beliau yang dari luar Sumeneb. Oke. Itu loh. Ya Itu, sudah gitu. dinilai ya tadi sama Pak Kapolres dan juga Iya. sama musiknya. Oke, luar biasa. Baik, Komandan, mungkin untuk closing statement nanti ke depannya apa saja upaya dari Polres Sumeneb, prestasi-prestasi yang ingin dicapai mungkin juga bersama dengan teman-teman pecinta keris dalam melestarikan budaya Sumeneb sendiri seperti apa, Komandan? Karena tentunya kan bukan hanya keris ya yang akan Komandan fasilitasi untuk dilestarikan nih. Silahkan Komandan. Baik Mbak, ya pada kesempatan ini perkenalkan saya selaku Kapolres Sumeneb menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumeneb, termasuk anggota saya, anggota Polres Sumeneb, untuk bersama-sama menjaga kelestarian perkerisan khususnya dan budaya Sumeneb secara keseluruhan. Dan saya juga mengharapkan ke depan semakin banyak event-event yang serupa atau mungkin yang berbeda tapi yang tujuannya untuk memajukan kebudayaan Sumeneb. Demikian. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya closing statement dari Pak Basuki Teguh Yuwono, mungkin seperti apa agar masyarakat Sumeneb bisa melestarikan keris itu sendiri.
Menurut hemat saya, dalam aspek penciptaan, di dalam aspek pelestarian secara umum, di Sumeneb menjadi satu kiblat penting di dalam pemajuan budaya berkerisan. Tetapi ada beberapa aspek yang memang secara tata kelola harus dibangun bersama-sama. Salah satunya adalah bagaimana basis akademik dan riset-riset ilmiah itu terus dilakukan. Oleh karena itu, menurut hemat saya, bagi masyarakat yang sebagai pelaku perkerisan di Sumeneb untuk terus membuka diri, membuka jaringan seluas-luasnya, bagaimana terus menumbuh kembangkan budaya perkerisan ini yang secara lebih menyeluruh. Di sisi yang lain, jangan melihat keris hanya dalam satu aspek saja, tetapi aspek-aspek pada koridor makna nilai terus dipertahankan, sehingga kerjasama dengan semua pihak, termasuk di dalam dunia akademisi, penting untuk dilakukan. Mudah-mudahan budaya keris Sumeneb terus semakin membumi seluruh dunia. Terima kasih. Luar biasa juga ya. Nah, selanjutnya nih Pak Helmi, closing statement dari Pak Helmi mungkin untuk para pecinta keris dan juga para pupu di Kabupaten Sumeneb, Pak Helmi. Yang pertama, kita itu sudah melakukan lompatan-lompatan besar yang awalnya bagi saya ini adalah mimpi, cuma ternyata ini nyata gitu. Luar biasa. Pak Kapolres berhasil mewujudkan mimpinya ya. Alhamdulillah, jadi keris bisa masuk ke Mako Polres itu alhamdulillah. Itu satu hal yang sangat tidak bisa saya bayangkan gitu, prestasi itu. Dan ini adalah prestasi teman-teman semua. Kita bisa saling bahu-membahu juga, Pak Kapolres bisa mengamini, mengiyakan gitu. Kami begitu. Harapannya bagaimana Sumeneb ini kemudian ke depan di kancah nasional dan internasional menjadi bagian penting yang tidak bisa terpisahkan. Karena diakui atau tidak, desain makernya Majapahit itu ada di sini, Arya Wiraraja. Kita semoga dengan izin Allah kita bisa mengulang sejarah itu. Oke, luar biasa. Nah, Sobat PWI itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan 3 narasumber hebat dan luar biasa kita. Terima kasih Pak Kapolres, terima kasih Pak Basuki, dan terima kasih Pak Helmi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Polres Sumeneb karena memberikan kesempatan untuk PWI Talk di sore hari ini, luar biasa. Dan juga terima kasih untuk Anda sekalian yang telah menyaksikan PWI Talk on stage. Mulai nalar Anda dari sini. Dan saya Wildan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.